Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah statistika atau statistika bisnis 1. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak. Terima kasih sebelumnya untuk semuanya yang sudah memahami distribusi frekuensi serta ukuran gejala pusat di pertemuan sebelumnya. Baik, kita langsung saja. Ukuran letak ini ada beberapa macam, di antaranya yang pertama yaitu ada yang namanya kuartil atau diberi simbol Q. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembagiannya disebut kuartil. Nah, jadi kuartil ini misalkan nih dari 100% dibagi menjadi 4 bagian. Nah, dibagi menjadi 4 bagian berarti masing-masingnya 25% kan. Nah, jadi untuk, nanti, sebanyak 25% data, nah berarti itu namanya kuartil 1. Kemudian nanti sebanyak 50% data, berarti itu namanya kuartil, kedua. Kemudian sebanyak 75% itu namanya kuartil ketiga. Nah, tapi tidak ada kuartil keempatnya. Jadi kalau kuartil dibagi menjadi 4 bagian, maka banyaknya kuartil itu hanya ada 3, 1, 2, dan 3, begitu. Nah, bagaimana cara menentukan kuartil? Jadi yang pertama, susun data dulu menurut urutan nilainya. Kemudian yang kedua, tentukan letak kuartilnya ada di mana. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai kuartilnya. Nah ini di sini ada untuk data tunggal. Nah ini itu untuk menentukan letak kuartilnya ada di mana gitu. Untuk data tunggal itu QI sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi dengan 4. Dengan keterangan Q itu adalah kuartil, I itu adalah 1, 2, 3 seperti yang tadi ya, dia kuartilnya kuartil ke-1, kedua, atau ketiga yang ditanyakannya. Kemudian N itu adalah banyaknya data. Kemudian kenapa dibagi 4? Karena tadi sudah dijelaskan di awal bahwa sekumpulan datanya dibagi menjadi 4 bagian sama banyak gitu ya. Makanya kalau kuartil ini penyebutnya ini, pembaginya ini, bilangan pembagiannya itu adalah 4 begitu. Nah, sedangkan untuk data distribusi frekuensi, untuk data DF, untuk menentukan letak kuartilnya, kita cari dengan I kali N per 4. Nah, jadi dari yang ini, untuk menentukan letak kuartilnya. I kali N per 4, jadi tidak ada ditambah 1 di sini ya. Jadi untuk DF, I kali N per 4, kemudian untuk menentukan nilai kuartilnya, baru kita gunakan rumus yang ini. QI sama dengan B ditambah P dikali I kali N per 4 dikurang F besar dibagi F kecil. Nah ini tuh, rumus ini tuh kan serupa dengan yang di minggu lalu ya, di tentang median. Nah betul, jadi memang betul kuartil, kemudian nanti ada desil, ada persentil, ini tuh sama golongannya gitu, ukuran letaknya itu dengan median juga begitu. Kalau median kan sebanyak 50% data, begitu ya, itu namanya median, jadi nilai tengahnya. Nah, berarti kalau di kuartil, dia itu sama juga dengan tadi yang sebanyak 50% data itu namanya Q2, betul. Jadi Q2 itu sebanyak 50% data, itu namanya juga sama dengan median juga. Nah, selanjutnya, keterangannya, B sendiri adalah ujung bawah kelas kuartil ke I, kemudian P itu adalah panjang kelasnya, F besar adalah jumlah frekuensi kelas sebelum kelas kuartilnya, F kecil adalah frekuensi kuartil kelas ke I-nya, begitu ya. Selanjutnya, masuk ke desil. Nah, kalau desil ini kumpulan datanya dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Nah, karena tadi kalau kuartil dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka rumusnya dibagi per 4. Kalau desil mah rumusnya itu serupa dengan yang kuartil, cuma pembaginya menjadi per 10 gitu ya.
Jadi cara menentukan desil sama dengan yang di kuartil, susun dulu dengan urutan nilainya dari terkecil ke terbesar, kemudian tentukan letak desilnya, kemudian tentukan nilai desilnya. Nah, untuk data tunggal sendiri ini rumusnya serupa dengan yang kuartil, cuma beda di pembagiannya saja. Kuartil per 4, desil per 10. Untuk DF juga sama ya. Ini lihat di letak desilnya. Kalau tadi kuartil per 4, desil per 10. Tambah lagi bedanya, I-nya itu kalau tadi kuartil 1, 2, 3 karena dibagi 4 bagian yang sama. Kalau desil karena dibagi 10 bagian yang sama, berarti I-nya itu dari 1 sampai dengan 9, betul. Nah, untuk nanti artinya sendiri, karena menjadi 9 bagian yang sama, berarti 100 dibagi 10 bagian nih. Berarti masing-masingnya 10. Jadi D1 itu disimbolkannya D ya untuk desil. D1 itu berarti sebanyak 10%, D2 sebanyak 20%, D3 sebanyak 30%, dan seterusnya sampai D9 berarti sebanyak 90% data. Oke, sekarang yang ketiga, ada yang namanya persentil. Jelas ya, ada kata persen, berarti dibagi menjadi 100 bagian yang sama, sehingga menghasilkan 99 pembagi. Jadi nilai persentil ini ada persentil ke-1 sampai dengan persentil ke-99. Dengan arti kalau misalkan P1 berarti sebanyak 1% data, P2 sebanyak 2% data, P3 sebanyak 3% data, sampai ke P99 artinya sebanyak 99% data. Nah, jadi dari ketiga ini, kuartil, desil, dan persentil, yang lebih mendetail itu adalah yang persentil, karena dia menghitung letak datanya itu per satuan gitu ya, karena dibagi 100 bagian yang sama dari 100%. Jadi ingat untuk persentil nilai I-nya dari 1 sampai dengan 99. Desil karena dibagi 10 bagian dari 1 sampai 9. Kuartil karena dibagi 4 berarti I-nya dari 1 sampai 3 ya. Nah, kemudian cara menentukan persentil serupa juga dengan yang sebelumnya. Harus disusun dulu, kemudian menentukan letaknya, kemudian menentukan nilainya. Bedanya di rumusnya dibaginya dibagi 100, sedangkan yang lainnya sama. Dibagi 100. Bisa dipahami ya untuk beda desil, kuartil, dan persentil. Nah, sekarang coba deh kalian lihat, coba kalian pikirkan, median itu sebanyak 50%. Berarti kalau di kuartil, dia termasuk kuartil kedua karena sama sebanyak 50%. Di desil berarti sama juga dengan D5, betul, karena sebanyak 50%. Di persentil sama dengan P50. Jadi kalau nanti misalkan di soal nomor 2 misalkan tentukan median, nomor 3 tentukan P50. Ingat P50 itu sama dengan median. Jadi kalau misalkan di sebelumnya kita sudah punya median, maka untuk menentukan P50 tinggal disebutkan saja. Karena P50 itu sama dengan median, maka hasilnya adalah sekian. Jadi gak usah hitung lagi gitu. Kalau misalkan nanti di soal ada yang seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya agar lebih jelas. Ini contoh untuk data tunggal. Misalkan ada modal beberapa industri di Sumedang dalam jutaan rupiah sebagai berikut. Kemudian yang pertama tentukan nilai kuartil ketiganya, yang kedua tentukan nilai desil ke-6, dan yang ketiga tentukan nilai persentil ke-35. Dan jelaskan masing-masing artinya. Oke, kita langsung saja untuk menjawabnya. Ingat, harus diurutkan dulu dari terkecil ke terbesar. Nah, jadi dari data soal yang tadi kita urutkan nih dari yang terkecil yang sampai ke terbesar. Ada 8 data ya. Jadi dimulai dari 38, 42, kemudian diakhiri dengan 75. Kalian urutkan gitu untuk data tunggal ini. Nah, yang ditanyakan adalah kuartil ketiga. Kuartil ketiga itu tadi simbolnya Ki. Ibu ganti dulu ya dengan Ki. Oke,
seperti tadi sudah disebutkan, untuk langkah setelah menentukan apa namanya, langkah setelah menentukan disusun gitu ya, setelah menyusun, langkah selanjutnya adalah menentukan letak kuartilnya. Nah, letak kuartil ketiga ini, karena ini data tunggal, ingat rumusnya I dikali N tambah 1 per 4. I-nya sendiri adalah ini, kuartil keberapanya. I-nya diganti dengan 3, N-nya itu banyaknya data ada 8. I dikali 8 tambah 1 dibagi 4. Kerjakan yang di dalam kurung dulu. 8 tambah 1, 9 dikali 3, 27. Dibagi 4, hasilnya adalah 6,75. Ini namanya letak Q3. Bisa ya untuk letak Q3. Nah, selanjutnya kita mau menentukan nilai Q3-nya. Nah, ini cara menentukan nilai Q3-nya. Nilai Q3 sama dengan, nah, di sini ada X6. X6 itu artinya data ke-6. Diperoleh dari mana data ke-6 ini? Dari hasil yang ini. Karena ini 6,75, jadi yang depan ini, angka di depan koma ini, dia menjadi patokan data keberapanya. Karena ini 6, maka datanya data ke-6. Ditambahkan 0,75. 0,75 ini dari mana? Dari ini, 6,75 dikurangi tadi data ke-6. Hasilnya adalah 0,75. Atau ambil yang dua angka di belakang komanya. Jangan lupa kan di depannya pasti ada 0, ya. Jadi 0,75 dikalikan. Nah, ini X7 kurang X6, data ke-7 kurang data ke-6, ini dari mana? Nah, karena ini hasilnya 6,75, kalau misalkan kalian buat garis bilangan, ya misalkan ini dibuat garis bilangan ya, ini X1 sampai 8 ini dia garis bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau mistar lah kalau bingung garis bilangan kayak gimana, dilihat di mistar nih. 6,75 ini letaknya ada di mana? Ternyata ada di antara 6 dan 7 gitu ya. Makanya dikalikan data ke-7 dikurangi data ke-6 gitu. Kemudian kita lanjutkan data ke-6-nya berapa? Ini lihat di soal yang sudah diurutkan tentu saja 60 ditambah 0,75 dikali data ke-7-nya 64 dikurang 60. Kerjakannya dari sini dulu ya. Dari yang di dalam kurung dulu, 64 dikurang 60 itu adalah 4, kemudian kalikan dengan 0,75, baru ditambahkan dengan 60. Jadi hati-hati dalam perhitungannya, karena kemarin juga untuk menentukan median modus, banyak kesalahannya itu, ada beberapa yang salah itu dalam proses penghitungannya. Nah, kemudian sudah ketemu nilai Q3-nya adalah 63, sekarang kita mau masuk ke artinya. Jangan lupa Q3 itu sama dengan 75% data. Artinya sebanyak 75% industri di Sumedang memiliki modal di bawah 63 juta rupiah. Begitu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, ditanyakannya desil ke-6. D6. Langkah-langkahnya sama, urutkan terlebih dahulu, kemudian yang kedua menentukan letak desilnya. Letak D6 sama dengan I-nya berarti diganti dengan 6, N-nya diganti dengan 8. 8 tambah 1, 9, 9 kali 6 jadi berapa? 54, 54, hati-hati, desil itu dibagi 10. 54 dibagi 10 hasilnya adalah 5,4. Berarti letak D6-nya, nilai D6-nya, nilai desil ke-6-nya, ininya 5, berarti data ke-5 ditambah 0,4 dikalikan, karena 5,4 ini terletak antara 5 dan 6 ya, berarti dikalikan data ke-6 dikurangi data ke-5. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 57. Artinya sebanyak 60% industri di Sumedang memiliki modal di bawah 57 juta rupiah.
Bisa dipahami ya. Yang selanjutnya nilai persentil. Nilai persentil ke 35 artinya I-nya adalah 35. Untuk menentukan letaknya, N-nya adalah 8 tetap. Jadi 8 kali 1, 9. 9 dikali 35, 315. Dibagi, jangan lupa persentil, jadi pembaginya adalah 100. Hasilnya adalah 3,15. Berarti data ketiga ya, untuk nilai persentil 35-nya. Data ketiga ditambahkan 0,15 dikalikan data keempat dikurang data ketiga, karena 3,15 ini terletak di antara 3 dan 4 ya. Berarti data keempat dikurangi data ketiga. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 48,3. Artinya sebanyak 35%, karena persentil ke 35, industri di Sumedang memiliki modal di bawah 48,3 juta rupiah. Bisa dipahami ya. Ini untuk data tunggal atau data mentah. Sekarang kita masuk ke data distribusi frekuensi. Contohnya, tentukan kuartil ke-1 atau Q1, desil ke-7 atau D7, persentil ke-80 atau P80, dan artinya dari DF berikut. Nah, ini contohnya yang modal serta frekuensinya ya sudah. Kemudian kita jawab dulu untuk yang kuartil pertama. Ini langkah pertama itu kan disusun. Kalau sudah dalam bentuk tabel DF, biasanya ini sudah tersusun, tentu saja lihat dimulai dari yang terkecil 119 sampai yang terbesar 178. Jadi data ini sudah tersusun. Kita langsung masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan letaknya. Letak Q1 berarti artinya I dikali N per 4. I-nya adalah 1, N-nya adalah banyaknya data, ini jumlahnya 40, dibagi 4 karena kuartil. Jadi 1 kali 40 dibagi 4 hasilnya 10. Kemudian setelah menentukan letak Q1-nya dengan rumus, kita harus menentukan letak Q1-nya di tabel DF-nya. Ingat sesuai dengan yang waktu kita pelajari di median. Kita cari 10 ini di frekuensinya itu di mana? Ingat, di frekuensi, bukan di modal ataupun nanti berat badan dan sebagainya, tapi di frekuensi. Nih, kelas pertama 4, apakah 10 di sini? Sudah 10 belum di sini? Belum kan? Nah, yang keduanya 7, jumlahkan 4 tambah 7 jadi berapa? 11. Artinya data ke-10 itu ada di kelas ke-2. Ya, makanya ini diberi tanda kuning, berarti artinya di kelas inilah terletak Q1. Jadi nanti di tugasnya, kemudian di UTS-nya, berilah tanda. Boleh dilingkari nih, di modalnya lingkari, tuliskan di sini Q1. Begitu. Jadi harus diberi tanda. Kalau tidak, sama dengan yang di sebelumnya akan dikurangi nilainya. Nah, kalau sudah menentukan letak Q1 di DF-nya, di tabel DF-nya, baru kita masuk ke menentukan nilai Q1-nya. Ingat rumusnya ada B ditambah P. B itu ujung batas bawah kelas kuartilnya, karena ini tentang kelas kuartil. Nah, ujung batas bawahnya, lihat, karena ini kelas batas bawahnya 129, maka ujung batas bawahnya 129 dikurangi 0,5, karena ini bilangan bulat ya, jadi B-nya itu 128,5. Panjang kelasnya, kita lihat dari selisih batas bawah dan batas bawah kelas kedua dan batas bawah kelas pertama. 129 dikurangi 119 berarti 10 ya. Panjang kelasnya 10. Kemudian B tambah P dikali I kali N per 4. Ini sudah ada ya, hasilnya 10 dikurangi F besar. F besar itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil.
Karena ini sebelum kelas kuartilnya hanya ada satu kelas, maka jumlah frekuensinya adalah 4, dibagi dengan F kecil. F kecilnya itu frekuensi kelas kuartilnya. Berarti ini jawabannya 7. Oke, nah sudah menentukan. Baru ini kita masukkan ke dalam rumusnya. Q1 sama dengan 128,5 ditambah 10 dikalikan 1 dikali 40 dibagi 4 ya. Ini I kali N per 4 dikurangi F besarnya 4 dibagi F kecilnya 7. Langkah pengerjaannya tentu saja dari yang dalam kurung dulu. Dari yang sini dulu. Kerjakannya ini dulu, I kali 40, 1 kali 40, 40 bagi 4, 10. Kemudian 10 kurang 4, 6. 6 dibagi 7, berapa hasilnya? Kemudian kalikan ke 10, baru tambahkan ke 128,5. Hasilnya adalah 137,07. Artinya sebanyak 25% karena ini Q1, perusahaan mengeluarkan modal di bawah 137,07 juta rupiah. Bu, kenapa sih harus selalu di bawah di sini tulisannya? Karena kita ngambilnya ini Q1. Jadi kalau kalian mau ngambil ininya di atas, nah berarti jangan gunakan 25% gitu di sininya. Gitu. Jadi lebih baik di bawah saja gitu biar aman ya. Jadi sebanyak 25% perusahaan mengeluarkan modal di bawah 137,07 juta persen. Kalau yang di atas 137,0 juta persen berarti sebanyak 75%. Nah gitu. Takutnya nanti ketukar sama Q3, jadi udah aja kita pakainya di bawah gitu ya. Ini untuk kuartil pertama. Bisa dipahami ya. Ingat pengecekannya sama dengan yang kemarin menentukan median dan modus. Nilai hasilnya, hasil perhitungan Q1-nya, nilai kuartilnya harus berada di rentangnya. Misalkan ini 137,07. Tuh, berarti ada di antara sini kan, di antara 129 sampai 138. Begitu. Sekarang masuk ke pertanyaan yang B, menentukan desil ke-7 atau D7. Letak D7-nya berarti I kali N dibagi dengan 10. I-nya 7, N-nya 40. 7 kali 40 itu berarti 280 dibagi dengan 10, berarti hasilnya 28. Udah ketemu perhitungan letak D7-nya, kemudian cari di DF-nya. 4 di 4 tentu saja gak ada ya. 4 tambah 7, 11, berarti belum juga. 11 tambah 13, 24. 24 ditambah 9. Nah, berarti udah pasti ini 28-nya ada di sini. Di kelas ke 1, 2, 3, 4. Di kelas keempat. Sama ini juga beri tanda. Lingkari, ini kelas D7. Beri tanda. Nah, berarti nilai B-nya berapa nih? Kalau batas bawahnya 149. Iya betul. 148,5. Panjang kelasnya tetap 10. Frekuensi sebelum kelas desilnya berarti ini 4 tambah 7 tambah 13. Tadi itu berapa? 24. F kecilnya frekuensi kelas desilnya yaitu 9. Baru kita masuk ke dalam rumusnya menentukan nilai desilnya. 148,5 ditambah 10 dikali, ini tadi hasilnya 28 ya, 28 kurang 24 dibagi 9. Pengerjaannya di dalam kurung dulu, baru kalikan ke P-nya, baru ditambahkan ke B-nya. Hasilnya diperoleh 152,94. Artinya sebanyak 70% perusahaan mengeluarkan modal di bawah 152,94 juta rupiah. Sama pengecekannya bahwa nilai desil ini harus ada di rentang kelas desilnya. Sekarang yang terakhir, yang ketiga, menentukan letak persentil. Persentil ke 80. Tentu saja yang pertama cari dulu letak P80-nya, I-nya 80, N-nya 40 dibagi 100 karena persentil. Ternyata diperoleh hasilnya 32. Setelah menentukan letak P80 di hitungan, tentukan letak P80 di DF-nya.
sini ya, 4 tambah 7 11 tambah 13 24, 24 tambah, 24 tambah 9 berarti 30 berapa nih? 24 tambah 9, 33 ya. Oke, berarti P80-nya ada di kelas yang sama ternyata dengan kelas desil ke-7 tadi. Beri tanda, di sini tuliskan juga P80. Oke, berarti serupa dengan yang tadi ya, B-nya 148,5, P-nya 10, F besarnya 24, F kecilnya 9. Bedanya tapi di ini, I kali N per 100-nya 32. Ternyata diperoleh 157,39, artinya sebanyak 80% perusahaan mengeluarkan modal di bawah 157,39 juta rupiah. Tentu saja nilai ini harus ada di rentang kelas persentilnya. Oke, sampai sini semoga semuanya bisa dipahami. Kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan. Nah, untuk latihan hari ini untuk dikumpulkan, tentukan nilai kuartil ketiga, desil kedua, dan persentil ke-90 serta artinya dari data berikut. Ini dari berat badan anggota gimnasium. Sedangkan untuk PR-nya dari jawaban DF lalu tentang tinggi 20 orang pengunjung yang masuk ke dalam suatu wahana permainan di Dufan dalam sentimeter. Jadi jawaban DF yang sebelumnya, makanya Ibu bilang dari waktu kita menyamakan jawaban DF jangan sampai diganti, harus sesuai dengan jawaban yang kalian miliki, jangan disamakan dengan yang temannya, karena akan berkelanjutan kan Ibu bilang gitu. Nah, jadi setelah minggu lalu dari tabel DF tersebut kita cari median, rata-rata, dan modus. Nah, sekarang di pertemuan sekarang PR-nya tentukan kuartil ke-1, desil ke-7, dan persentil ke-45. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat juga ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.